Ya baik, kita lanjutkan Pak Amin dan juga Bang Holid. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Holid dan kayaknya Pak Amin ingin menanggapi Pak. Tapi sekalian Pak, jadi yang kemudian menjadi pertanyaan banyak pihak adalah mengapa kemarin PBNU kemudian memberikan statement demikian. Pemicunya apa sih Pak? Kan kampanye ini belum dimulai ya sebenarnya ya Pak? Ya, jadi itu sebetulnya menjawab pertanyaan wartawan. Wartawan bertanya kepada Ketua Umum, kepada Gus Yahya, bagaimana tanggapan PBNU terkait dengan isu kampanye di tempat ibadah. Tanggapan Ketua Umum waktu itu singkat, namun jelas bahwa kampanye di tempat ibadah itu berbahaya. Apa bahayanya tadi sudah saya jelaskan. Kalau dalam kaitannya dengan politik identitas, ini perlu diluruskan agar tidak ada mispersepsi. PBNU kalau bicara politik identitas itu tidak sedang menuduh siapa-siapa. Dan bukan kapasitas PBNU untuk melakukan tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan PBNU hanya bicara pada politik kebangsaan, politik wacana, tidak di dalam kerangka politik praktis. Jadi NU sepakat dengan KPU kemarin untuk mengkampanyekan pemilu yang rasional, berpolitik yang rasional, berpolitik yang rileks, tidak perlu ada tegang-tegang, apalagi ancam-ancam dan segala macam. Kalau istilah Ibu Yahya, jangan sampai juga ada yang menghalkan darah orang lain gitu. Intinya agar pemilu kita ini, agar politik kita ini adalah politik yang rasional, politik yang rileks, kita berpemilu dengan senang hati gitu. Begitu. Ya. Karena kan begini Pak Amin ya, yang namanya politik identitas kan tidak melulu berada di rumah ibadah begitu Pak. Oh iya betul. Tapi berkampanye di tempat ibadah itu dapat memicu kristalisasi politik identitas yang dapat mengarah kepada eksploitasi emosi massa dan bisa mengarah kepada tindakan-tindakan yang di luar kendali para pemimpin partai. Kalau sudah di level massa itu pemimpin partai sudah susah mengendalikan itu. Gitu. Terima kasih. Oke, perlu nggak sih menurut PBNU diturunkan dalam konkretnya atau teknisnya, semisal para calon atau tokoh politik sebaiknya tidak beribadah di rumah ibadah. Nggak, soalnya gini, agak sulit juga mencernanya begitu ya Pak Amin dan juga Pak Holid. Misalnya gini lah, nih Pak Amin nih, gitu kan? Pak Amin ini kan karena kan juga pernah di eksekutif ya masalahnya kan gitu. Nah misalnya sedang sholat gitu. Tapi yang namanya pemilih-pemilihnya Pak Amin, lalu mungkin juga pendengar ceramahnya Pak Amin, atau yang puas dengan kebijakan Pak Amin, ya tentu kan akan meramaikan tempat ibadah itu. Nah stigmanya kemudian, Pak Amin lagi kampanye ya, gitu loh Pak, padahal maksudnya begitu. Sholat di tempat ibadah. Enggak. Aturannya jelas kok, sudah diatur di undang-undang maupun di peraturan KPU. Yang dimaksud dengan kampanye itu manakala menggunakan atribut-atribut partai. Ya kalau cuma datang ke masjid untuk sholat jemaah di situ ya nggak masalah dong. Masa orang nggak boleh sholat jemaah di masjid? Nah itu dia. Cuma kadang-kadang ada yang menstigmakan langsung dijepret naikin ke medsos. Nah langsung tuduhannya macem-macem Pak Amin begitu. Tapi kalau ke masjidnya itu pakai jaket partai, apalagi bawa tim sukses, rame-rame, membagi-bagikan stiker misalnya, ya itu bukan lagi untuk jemaah namanya, tetap untuk sholat jemaah, tapi untuk kampanye gitu. Asal tidak membagi-bagikan itu nggak apa-apa kan? Tapi perlu ada fatwa nggak dalam hal ini? Saya mau bertanya lagi. Oh, enggak perlu lah. Nggak perlu ya? Nggak perlu ya. Itu langsung ya Mas Holid. Masyarakat untuk kampanye secara rasional, masyarakat berpolitik secara rasional. Ya. Oke, perlu juga nih dari partai politik, Mas Holid. Ya, PKS sangat setuju tuh dengan pandangan Pak Kiai Amin dengan PBNU. Jadi memang kita harus memulai dalam arti mengedepankan politik yang rasional, objektif, ya, gagasan, kebijakan dan sebagainya.
Tapi memang yang berisik begini Pak Kiai, yang berisik itu biasanya di medsos. Jadi para pendengung, para buzzer, kalau kami yakin kalau PBNU adalah politik kebangsaan, politik kenegaraan yang dicontohkan oleh para pemimpin PBNU dan kami sangat meneladani hal tersebut. Tapi kadang-kadang memang yang membuat panas dan terpecah belah itu para pendukung masing-masing itu di medsos. Dan kalau sudah masuk di medsos memang out of control gitu ya. Seperti misalnya ada tokoh datang ke masjid, sholat ke masjid, tiba-tiba dihajar politik identitas. Berarti kalau gitu tokoh ini nggak boleh sholat ke masjid gitu ya. Nah, Atau mungkin ke tempat ibadah yang lain. Kan begitu. Wah ini nih, gara-gara dia datang ke masjid, dikerubungi jamaah, dia politik identitas. katanya asal nggak bagi-bagi nggak apa-apa Mas Kayaknya Holid. Mas Holid nangkep pertanyaan saya tadi kayaknya ya Mas Holid. Nah jadi ya soalnya saya banyak juga Gini, ditanya Mas oleh Holid. wartawan apakah Pak Anies melakukan politik identitas dengan berkunjung ke masjid. Banyak wartawan yang bertanya juga. Jadi kadang-kadang oke. menempatkan konteksnya kadang-kadang kurang pas gitu. Dikit-dikit Nah, politik ini Mas Arif, identitas. Mas. Gitu. Jadi overuse lah, penggunaan yang berlebihan Oke. dengan Ya, kata-kata politik Oke. identitas. Ya, silakan Kiai Amin. Saya Tingkat tambahkan Pak Mas Arif Amin. ya, sebentar ya. Ya, Iya. Iya, PBNU dengan KPU kemarin sepakat untuk melakukan kerjasama untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tradisi berdemokrasi. Saya kira ini penting karena selama ini kan kelembagaan-kelembagaannya saja yang sudah terbentuk, ada partai, ada KPU, ada caleg dan segala macam. Tetapi kita harus melakukan edukasi terus-menerus kepada masyarakat agar bisa mengembangkan tradisi berdemokrasi. Ini yang sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk politik yang berintegritas ke depan. Baik, ya mudah-mudahan PBNU, Muhammadiyah Ya, juga semuanya. gitu ya, ikut sama-sama juga tentu mengajak masyarakat. termasuk partai politik juga. Termasuk partai politik. Terima kasih untuk PKS yang sudah Edukasinya. berkenan ya. Terima pagi kasih ini Mas Holid, Pak bergabung Kiai bersama kami. Amin. Assalamualaikum, salam sehat Ya, untuk terima semuanya. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.